Tanya jawab seputar asesmen nasional. Apa perbedaan AKM dengan UN? Perbedaan instrumen AKM dengan UN dijelaskan pada tabel berikut. Yang pertama yaitu UN dilaksanakan pada tingkat SMP, SMA sederajat, sedangkan pada AKM sudah dilaksanakan pada tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Selanjutnya, UN dilaksanakan untuk siswa tingkat akhir, sedangkan AKM dilaksanakan untuk siswa kelas 5, 8, dan 11. Selanjutnya, UN dilaksanakan untuk seluruh murid, sedangkan AKM dilaksanakan untuk tingkat sekolah dengan sampel beberapa murid. Selanjutnya, UN tingkat jenis tesnya high stack, sedangkan pada AKM tingkat jenis tesnya low stack. Selanjutnya, model soal pada UN berupa pilihan ganda dan isian singkat, sedangkan pada AKM model soalnya pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Perbedaan selanjutnya yaitu pada UN dilaksanakan dalam waktu 4 hari dan pada AKM dilaksanakan dalam waktu 2 hari. Selanjutnya, moda pelaksanaan pada UN semi-online, sedangkan pada AKM full online supervised, semi-online, dan offline untuk sekolah tertentu. Metode penilaian pada UN yaitu CPT dan pada AKM MSAT. Selanjutnya, spesifikasi minimal infrasekolah pada UN berupa server sekolah, komputer klien, dan BW. Sedangkan pada AKM membutuhkan server sekolah tidak perlu, komputer klien memori 2 GB, resolusi 1360x768 dan Windows 7 ke atas. BW-nya 20 Mbps untuk 50 peserta. Instrumen apa saja yang akan digunakan dalam asesmen nasional? Asesmen nasional terdiri dari 3 instrumen, yaitu AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid. Yang kedua yaitu survei karakter, yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Yang ketiga yaitu survei lingkungan belajar, yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Apakah yang dimaksud dengan minimum pada AKM? Asesmen kompetensi minimum atau AKM dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika murid. Konten yang diukur pada literasi membaca dan numerasi adalah konten yang bersifat esensial, serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum diujikan, sehingga sifatnya minimum. Apa perbedaan AKM dengan survei karakter? AKM mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika numerasi murid. Sementara survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil belajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Apakah instrumen survei lingkungan sama untuk murid dan untuk guru? Tidak, meskipun survei lingkungan belajar menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran, namun pertanyaan akan disesuaikan dengan perspektif respondennya. Terdapat berbagai macam literasi, misalnya membaca, sains, digital, dan keuangan. Apakah AKM meliputi semua literasi tersebut? Tidak, AKM tahun 2021 hanya mencakup literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Apa sajakah komponen dari literasi membaca dan numerasi yang diukur di AKM? Asesmen literasi membaca dan numerasi pada AKM dapat ditinjau dari 3 komponen aspek, yaitu konten, proses kognitif, serta konteks. Bagian berikut menjelaskan rincian komponen AKM literasi membaca serta numerasi. Penjelasannya,
Konten pada literasi membaca meliputi teks, informasi, dan sastra. Sedangkan pada numerasi meliputi aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Selanjutnya, proses kognitif pada literasi membaca meliputi menemukan, interpretasi, dan integrasi, evaluasi, dan refleksi informasi. Kemudian pada numerasi, proses kognitifnya meliputi pemahaman, penerapan, dan penalaran. Selanjutnya, konteks literasi membaca dan numerasi sama, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Bagaimana bentuk soal asesmen nasional? Bentuk soal asesmen nasional terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Yang pertama, bentuk pilihan ganda. Murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Yang kedua, bentuk pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Yang ketiga, bentuk menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Bentuk yang keempat yaitu isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Berapa banyak soal yang akan dikerjakan murid saat AKM? Murid kelas 5 akan mengerjakan 30 soal untuk masing-masing literasi membaca dan numerasi. Sedangkan murid kelas 8 dan 11 akan mengerjakan 36 soal untuk setiap masing-masing literasi. Apakah murid memperoleh soal setara dengan murid lainnya? AKM dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap murid akan menempuh soal yang sesuai dengan kemampuan murid itu sendiri. Apakah soal AKM untuk peminatan IPA, IPS, bahasa, dan agama berbeda? Apakah seperti soal pembagian porsinya? Tidak, AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua murid tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh murid akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. Apakah ada contoh-contoh soal latihan AKM yang disediakan secara khusus? Ya, Pusmenjar menyediakan contoh soal AKM pada laman pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm. Adakah semacam kisi-kisi untuk mengikuti asesmen nasional? Kapan dan di mana kami dapat memperolehnya? Tidak ada kisi-kisi. AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinum. Pusmenjar menyediakan contoh soal AKM untuk setiap indikator kompetensi pada laman pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm. Apa saja perangkat yang dapat digunakan untuk tes ini? Yang pertama yaitu menggunakan komputer klien memori 2 GB, resolusi 1360x768, dan Windows 7 ke atas. BW 20 Mbps untuk 50 peserta. Yang kedua yaitu tersedia jaringan internet offline atau online. Yang ketiga yaitu operator teknis. Apakah pemerintah sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terselenggaranya AKM? Sarana prasarana dapat disiapkan oleh sekolah, salah satunya melalui bantuan pemerintah. Cara lainnya adalah menumpang di sekolah terdekat atau meminjam komputer dari orang tua, instansi lain, atau pihak lainnya.